Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin membahas sejumlah isu, mulai dari ekonomi hingga isu kawasan. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan Nadine Utomo langsung dari Istana Presiden Jakarta. Ya, Nadine, selamat sore. Apa saja yang disampaikan oleh Presiden Jokowi dalam konferensi pers tadi siang, tepatnya Nadine? Ya, Afi, ada sejumlah hal yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dalam joint statement ataupun konferensi pers saat bertemu dengan Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin. Kita juga lihat bahwa pertemuan ini berlangsung dengan sangat hangat. Tadi disambut setidaknya ada 3 rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dan juga Perdana Menteri Muhyiddin Yassin. Yaitu yang pertama adalah Perdana Menteri Malaysia disambut dengan upacara resmi, kemudian antara kedua pemimpin negara ini melakukan pertemuan dalam ataupun disebut dengan veranda talk. Kemudian yang ketiga adalah sholat Jumat berjamaah di Masjid Baitur Rahim yang berada di Kompleks Kepresidenan. Tadi juga Perdana Menteri Malaysia dihidangkan dengan menu khas Nusantara, yaitu adalah rendang. Hal ini tadi disampaikan oleh Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono. Kemudian apa saja yang dibahas, ini mulai dari ekonomi. Tadi Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa Malaysia dan Indonesia adalah sahabat dekat yang kemudian sudah membahas ataupun menyelesaikan isu-isu besar, dan ini dilakukan dengan sangat cepat. Artinya komunikasi antar dua negara ini dilakukan dengan sangat efisien dan juga efektif. Tadi Presiden Joko Widodo juga menyampaikan salah satunya adalah sejumlah isu kawasan, misalnya terkait dengan politik yang kemudian sedang berkembang di Myanmar. Tadi baik dari Presiden maupun dengan Perdana Menteri menyatakan bahwa 2 Menteri Luar Negeri antar 2 negara ini harus kemudian melakukan pertemuan ataupun diskusi yang lebih dalam untuk mengkaji terkait dengan perkembangan politik yang ada di Myanmar. Kemudian hal ini juga nantinya akan dibahas dalam kawasan regional di ASEAN. Kita lihat bahwa Indonesia dan Malaysia ini sudah berteman lama, bahkan Indonesia masuk dalam 15 negara yang mengakui kemerdekaan Malaysia. Kita juga lihat bahwa Malaysia ini menjadi mitra penting perdagangan di Indonesia, baik itu dari investasi, pariwisata, dan sosial budaya dengan nilai lebih dari 16,5 juta dolar Amerika. Kemudian kita lihat juga untuk investasi, ini Malaysia merupakan mitra dagang terbesar ke-6 bagi Indonesia dengan nilai 1,35 juta dolar Amerika. Kemudian ada hal-hal lain yang dibahas, yaitu terkait dengan TKI di Malaysia, dan juga terkait dengan bagaimana kebijakan terkait dengan travel corridor arrangement ini bisa kemudian dilakukan oleh Indonesia dan juga Malaysia. Afi. Nadine, selain isu mengenai kawasan dan juga tadi Anda menyampaikan keduanya melihat sebagai mitra penting, lalu apa saja kerjasama yang ingin ditingkatkan kedua negara? Tadi Presiden Joko Widodo menyampaikan kepada Perdana Menteri Malaysia bahwa menginginkan adanya nota kesepahaman ataupun MOU baru terkait dengan perlindungan TKI ataupun imigran di Malaysia. Tadi disampaikan bahwa Presiden Joko Widodo mengapresiasi pemerintah Malaysia yang sudah begitu banyak membantu terkait dengan isu-isu TKI yang ada di Malaysia. Tadi juga Perdana Menteri Malaysia menyampaikan bahwa akan mendukung terkait dengan deportasi pekerja ilegal Indonesia yang kemudian tinggal di Malaysia. Kemudian kita juga lihat bahwa menurut Badan Pusat Statistik pada 2019, ini memang TKI di Indonesia yang berada di Malaysia ini ada 28%, tepatnya ada lebih dari 79.000 orang TKI yang berada di Malaysia. Untuk itu Presiden Joko Widodo ini menekankan ingin membuat MOU baru karena setidaknya MOU yang sebelumnya ini sudah memasuki masa kadaluarsa. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan travel corridor arrangement, karena Presiden Joko Widodo sebelumnya kerap kali menginginkan bahwa ada kebijakan yang mempermudah bagi para pebisnis maupun pejabat untuk saling bertukar ataupun bepergian antar 2 negara. Ini Indonesia sudah memiliki travel atau TCA di beberapa negara, diantaranya adalah Uni Emirat Arab, Cina, Korea Selatan, dan juga Singapura. Dalam kebijakan ini diharapkan dapat mempermudah perjalanan mendesak untuk kegiatan khusus, baik itu untuk bisnis, tenaga kerjaan, ekonomi, maupun terkait dengan kebijakan-kebijakan diplomatis lainnya. Tadi juga Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin sepakat terkait dengan travel corridor arrangement, namun menginginkan kerjasama ataupun sistem yang lebih detail sebelum kemudian akhirnya menandatangani ataupun membentuk perjanjian dari TSA tersebut.
Demikian yang bisa kami sampaikan, Afi. Kembali ke Anda di studio. Baik, Nadine Utomo, terima kasih atas informasinya.